kehancuran. Tidak akan pernah ada orang yang dapat membuktikan bahwa Islam tidak sejalan dengan peradaban dan kemajuan manusia. Lantaran semua data, semua bukti dalam Islam selalu menunjukkan bahwa Islam selalu sejalan dengan peradaban dan kemajuan yang dicapai oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah tarawih yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menghindari apa-apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya ingatkan kepada hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan apapun. Untuk kali ini kami coba membawakan satu judul, yaitu agama Islam adalah agama masa depan umat manusia. Fenomena perkembangan Islam yang terjadi di negara-negara maju, misalnya Eropa, Amerika, Jepang, Australia, dan sebagainya, adalah merupakan sinyal fenomena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an yang kami bacakan tadi. Fenomena ini juga menjelaskan atau meramalkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan Islam, misalnya di Amerika Serikat, di negara adidaya ini, ada 4 koran terkenal, yaitu Los Angeles Times, US Today, Newsday, dan New York Times. Melalui berbagai penulisnya, semua mengatakan bahwa pertumbuhan agama Islam di Amerika Serikat adalah yang paling cepat dan sangat fenomenal. Menurut Direktur Pusat Studi Islam Zazur, Fadel Sulaiman, ada sekitar 80.000 orang masuk Islam setiap tahun di Amerika Serikat. Selama 12 tahun terakhir ini, di Amerika Serikat telah dibangun 12 masjid. Maksud kami 12.000 masjid, atau lebih dari 1.000 masjid tiap tahun. Fenomena berikutnya adalah, selain ada pertumbuhan Islam yang luar biasa sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi, juga ada orang-orang yang tidak senang dengan Islam.
yang kita kenal dengan istilah Islamophobia, yaitu orang-orang yang tidak senang dengan Islam atau orang-orang yang membenci agama Islam. Ini pun terus berlangsung dimanapun. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa agama Islam terus mengalami diskriminasi oleh banyak negara. Ya, memang ada negara-negara yang tertentu yang melindungi mereka karena mereka menganut kebebasan berkumpul, berserikat, beragama, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali karena mereka Islam atau Muslim, menjadi sasaran yang boleh dibunuh, dibantai. Ini kita lihat dari berbagai kejadian-kejadian yang lalu, bahkan sampai sekarang, misalnya di Myanmar, Bosnia, Herzegovina, Afghanistan, Irak, Syria, Kashmir, Patani, Thailand Selatan, Filipina, bangsa Moro, Somalia, Kenya, Palestina, Chechnya, Rusia, dan lain sebagainya. Semua pembantaian terhadap umat Islam dilakukan oleh orang-orang yang beradab atau bangsa-bangsa yang maju dan beradab. Sehingga menurut Profesor Dr. Nurholis Majid, pelaku-pelaku kejahatan adalah negara-negara yang mensponsori utama deklarasi hak asasi manusia dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Makanya Profesor Dr. Nurholis Majid mendukung upaya James Everson, mantan hakim pengadilan HAM internasional, yang mencoba mencalonkan Amerika Serikat sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Juga Amerika Serikat telah membunuh sekitar 200.000 bangsa Jepang dengan membom Nagasaki dan Hiroshima. Sedangkan bangsa Jerman di era Adolf Hitler, mereka merasa superior atas ras Semit, sehingga terjadilah pembunuhan, pengejaran di sana sini terhadap bangsa Yahudi. Hadirin yang berbahagia, sedangkan Israel termasuk negara seperti Amerika Serikat yang tergolong negara primitif dan rasis terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami katakan pada awal bahwa Islam adalah agama masa depan umat manusia, karena agama ini adalah agama yang sangat komplit. Banyak hal-hal yang terhadap khususnya dalam Al-Quranul Karim berbicara mengenai bagaimana mengatasi berbagai persoalan-persoalan umat manusia, baik itu problema individu, kelompok, maupun problema negara untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan marilah kita melihat pandangan ilmuwan dan filsuf yang banyak meneliti mengenai agama kita, agama Islam ini. Yang pertama ada yang namanya Blazer. Dia seorang ilmuwan Prancis. Dia mengatakan bahwa agama Islam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Muhammad. Oleh karena itu, tidak akan memberikan kesulitan maupun menciptakan kesulitan. Lantaran tidak ada kesulitan di dalamnya, justru Islam datang menawarkan jalan, obat, metode, pikiran, cara, dan kiat kepada seluruh umat manusia agar mereka dapat melepaskan diri dari segala bentuk kesesatan seperti kurafat, mitos, tahayul, syirik, legenda yang selama ini membelenggu dan mengepung akal sehat dari kehidupan mereka, bahkan merendahkan harkat dan martabat mereka. Yang berikutnya,
seorang anggota parlemen Inggris yang namanya Bark, ya. Dia mengatakan agama Islam membawa tasri yang paling jelas dan rasional serta penuh kasih sayang yang pernah dikenal oleh sejarah umat manusia. Yang berikutnya ada yang namanya Wells, ya, seorang pemikir ilmuwan Inggris. Dia mengatakan bahwa setiap agama tidak sejalan dengan peradaban manusia atau tidak sesuai dengan akal, sulit terlalu dicari-cari, bahkan ada yang tidak ambil pusing. Lantaran agama seperti ini hanya berisi kedustaan, janji palsu, harapan yang kosong yang akan merugikan pengikutnya lahir dan batin, bahkan pada gilirannya akan mengantarkan mereka kepada kehancuran. Tidak akan pernah ada orang yang dapat membuktikan bahwa Islam tidak sejalan dengan peradaban dan kemajuan manusia. Lantaran semua data, semua bukti dalam Islam selalu menunjukkan bahwa Islam selalu sejalan dengan peradaban dan kemajuan yang dicapai oleh manusia. Oleh karena itu, agama Islam dan Muhammad merupakan sumber dari segala sumber kebenaran, kebajikan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup manusia. Dengan dakwanya, Nabi Muhammad mampu mengubah sejarah peradaban manusia dari kesesatan menuju puncak kesucian, dari kegelapan ke jalan yang terang benderang, dan sumber kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang benar sepanjang yang saya ketahui, katanya Wells ini, adalah agama Islam, karena sejalan dengan gerak laju pertumbuhan peradaban manusia. Artinya mudah dicerna, mudah dipelajari, dapat diterima akal, gampang diterapkan atau dipraktekkan oleh siapa saja pada setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai kitab umat Islam memuat semua yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari ibadah, pendidikan, moral, undang-undang, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang selalu sesuai dengan kondisi kehidupan manusia di masa lalu, sekarang, maupun di masa akan datang sampai yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kesempurnaan agama Islam tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Selanjutnya juga Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Yang berikutnya, seorang filsuf Inggris, Bernard Shaw, juga mengatakan mengenai keunggulan agama Islam sebagai berikut. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pantas mendapat junjungan yang setinggi-tingginya karena vitalitasnya yang sangat menakjubkan. Islam satu-satunya agama yang sanggup mencerna perkembangan-perkembangan hidup manusia yang berbeda-beda. Menurut saya, Nabi Muhammad SAW pantas dijuluki penyelamat kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Orang seperti beliau akan berhasil mengatasi berbagai problema dunia modern jika diserai wewenang untuk memimpinnya. Dia mengatakan juga akan datang suatu ketika di mana orang-orang barat, terutama generasi mudanya, secara berbondong-bondong akan memeluk agama Islam.
lantaran masa terbitnya berbagai buku-buku dan majalah yang penuh dusta dan kebohongan tentang Rasul Muhammad dan Islam telah lewat. Dalam sejarah dunia, saya mendapatkan bahwa agama Islam ternyata selalu mampu menarik banyak manusia dari setiap generasi untuk menjadi pemeluk yang setia. Oleh sebab itu, saya berani mengatakan bahwa agama Islam suatu hari kelak akan diterima oleh seluruh bangsa di Eropa karena kesempurnaannya dan keagungannya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh suatu lembaga Pew Research Center, VIA, ya, tahun ini jumlah populasi Muslim dunia berkisar 1,6 miliar, 23% dari populasi dunia. Sedangkan penduduk dunia sekarang itu ada sekitar 8 miliar. Tahun 2050 nanti jumlah populasi Muslim akan menjadi sekitar 2,8 miliar. Sedangkan pada tahun 2070 jumlah populasi Muslim akan menjadi yang terbanyak di dunia, meliputi Timur Tengah, Eropa, Asia Tenggara, Asia Selatan, Amerika Utara. Sedangkan India akan menjadi populasi Muslim terbanyak melampaui Indonesia. Data statistik di atas bisa berubah dengan cepat bila kita melihat fenomena peperangan di Suriah, Somalia, Yaman, Irak, Palestina, dan sebagainya. Mereka berbondong-bondong untuk mengungsi ke Eropa maupun ke Amerika Utara. Demikian juga kalau seandainya kita melihat bagaimana keadaan atau kejadian akhir-akhir ini mengenai wabah virus corona yang telah mewabah ke seluruh permukaan bumi. Insya Allah sekitar 5 benua sudah ada wabah virus corona yang sudah merenggut cukup banyak, ya, dari beberapa negara besar, Amerika Serikat, Italia, Brazil, Ekuador, ya, Perancis, Jerman, Italia, ya. Ternyata populasi seperti ini kita melihat mengalami penurunan, apalagi bagaimana kejadian-kejadian akhir ini di mana orang-orang barat termasuk Jepang, ya, Korea Selatan dan sebagainya, mereka tidak ingin menikah. Bahkan kalau mereka menikah maka umurnya adalah tentu saja setelah mereka tua. Kalaupun kepingin punya anak, mereka kepingin punya hanya anak satu saja. Dan katanya bahwa punya anak itu adalah merepotkan saja, ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengenai prediksi bahwa Islam akan memimpin dunia pada masa-masa yang akan datang, kita melihat bahwa dari data terakhir, ya, terbukti bahwa orang-orang yang religius di Amerika Serikat, Eropa, ya, Amerika maupun Jepang ternyata semakin menurun. Misalnya orang-orang Australia yang ke gereja, penduduk Australia yang beragama selain Islam, ya, itu ke gereja adalah sekitar hanya 3%. Eropa secara keseluruhan ada sekitar 5%. Prancis hanya 4%. Amerika Serikat adalah 5%. Ini mereka-mereka yang masih rajin ke gereja. Kita memang tahu, hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa bangsa Eropa, Amerika dan sebagainya adalah mereka secara perekonomian, dalam hal-hal politik juga demikian, komunikasi adalah mereka-mereka dalam tanda petik mereka semua unggul, ya. Jadi peradaban Eropa sekarang atau peradaban Barat sekarang adalah lebih unggul dari peradaban lainnya, karena memang keadaan setelah terjadinya perubahan-perubahan itu, mereka
mampu membuat katakanlah satu revolusi dalam hal pemikiran ya maupun kebudayaan, sosial, ekonomi dan sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang maju dalam tanda petik. Tetapi kehidupan yang materialistis seperti ini itu ternyata tidak membuat mereka adalah semakin dekat dengan pencipta, tetapi sebaliknya mereka bahkan berpandangan bahwa agama itu adalah merupakan candu. Jadi mereka lebih tidak percaya lagi hal-hal yang bersifat gaib, ya, seperti adanya Tuhan pencipta alam. Mereka tidak meyakini adanya Rasul yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih percaya dengan para filsuf mereka, misalnya Nietzsche yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mati dan kami telah membunuhnya. Kini manusia sedang mengantarkannya dengan upacara kematian yang meriah. Iman kepada Tuhan itu menandakan jiwa yang lemah katanya, dan akibat dari ketidakberdayaan manusia. Demikian hadirin jamaah yang berbahagia yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Moga-moga dapat bermanfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.